Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Berbahagia sekali pada hari ini 7 Desember 2023 kita di edisi ketiga podcast Korpa Pantes Bakorwil Pamekasan Parebeken Taretan Sasarengan. Siang hari ini kita kedatangan dua serikandi hebat dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, Ibu Nyigit. Selamat siang, Ibu. Ya, dan dari DP3AK Provinsi Jawa Timur, Ibu Siti Kholisa. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Iya. Kita hari ini, tepatnya siang ini, kita ada di sini untuk mendiskusikan tentang pencegahan stunting dan pernikahan dini. Karena kita tahu bahwa Bakorwil Pamekasan ada satu program yang disebut dengan Bapak Andi dan Santi, ya, Bakorwil Pamekasan Peduli Pernikahan Dini dan Pencegahan Stunting. Ya, ngomong-ngomong tentang stunting itu sebenarnya apa ya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Siti Kholisa atau Ibu Nyigit, stunting? Ya, baik. Mainnya kalau kita berbicara stunting, kadang orang ada yang bilang apakah sama dengan kerdil gitu ya. Jadi ada stunting versus kerdil gitu. Nah, sebetulnya stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang karena kekurangan gizi kronis. Dan kekurangan gizi kronis ini bisa dimulai dari sejak ibu hamil. Ibu hamil ya, berarti masih dalam kandungan ya, masih Ibu dalam ya? kandungan itu bisa, kalau kekurangan gizinya cukup lama ini bisa menyebabkan bayi lahir stunting. Nah, bayi lahir stunting ini ya diindikasi dari dia tumbuhnya itu tidak seperti bayi normal. pada Tidak seperti bayi normal. Jadi tinggi badan atau panjang badan tidak sama dengan usia yang biasanya. Iya. Jadi kalau usianya sama, dia kok lebih pendek, itu bisa indikasi stunting. Kalau kita bilang lahir ketika dia panjang badan kurang dari 48 cm, itu bisa sudah jadi indikasi stunting. Jadi kita harus mulai hati-hati di situ, dari tingginya, panjang badannya. Nah, di luar itu sebetulnya kemudian kita bisa katakan stuntingnya juga ada perkembangan otaknya akan terganggu. Karena itu kemudian kenapa stunting itu sekarang menjadi isu sentral gitu ya, penting gitu, karena yang dipengaruhi bukan hanya tumbuhnya tapi kembangnya. Bayangkan kalau kemudian kita ada generasi-generasi udah pendek, terus perkembangan otaknya tidak optimal. Sudah pendek, tidak pintar gitu ya. Orang bilangnya loading lama gitu ya. Nah, itu nanti kan kita kedepannya kan bagaimana mereka bisa masuk dunia kerja, bagaimana dia bisa bersaing, itu menjadi berat gitu. Jadi bagaimana menjadi generasi yang baik, yang berkualitas gitu ya, Ibu ya. Itulah esensi stuntingnya. Apakah stunting itu mesti diidentikan dengan tubuh yang kerdil, Bu? Atau mungkin ada indikasi lain selain tubuh yang kerdil? Misalnya ada nih salah seorang anak yang saya jumpai, dia tingginya normal tetapi memang perkembangan otaknya lambat. Apakah itu juga indikasi dari stunting, Bu? Ya, jadi tadi kata kuncinya itu tumbuh dan kembangnya ya, yang tidak gagal, terjadi kegagalan itu tumbuh kembang. Jadi kalau pendek saja belum tentu stunting. Ya. Tapi orang stunting pasti pendek. Itu. Kalau kita bicara antara stunting versus pendek, maka irisannya di situ tadi. Kalau orang pendek belum tentu stunting. Tapi orang stunting pasti pendek. Contoh misal kita kenal banget dengan Pak B.J. Habibie. Beliau tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Tapi beliau itu tidak tergolong stunting. Bisa jadi menteri. IQ-nya di atas normal. Bisa bikin pesawat gitu. Jadi harus perkembangan otak itu juga menjadi indikasi juga. Sebenarnya stunting itu kenapa ya, Bu ya? Kenapa terjadi stunting? Ya, jadi sebetulnya ini penyebabnya itu multidimensi ya. Banyak hal ya, Bu. Banyak hal. Jadi awalnya sebetulnya memang kata kuncinya tadi kekurangan gizi. Tapi bagaimana orang kekurangan gizi itu kan dipengaruhi banyak hal lagi. Bisa jadi miskin. Ya, berarti ekonomi bisa jadi persoalan. Walaupun itu tidak semata-mata ekonomi, karena bisa jadi ada orang kaya ketika tidak paham tentang ilmu gizi, pengasuhan, itu bisa jadi anaknya juga stunting.
Terus kemudian ada faktor-faktor lain yang kita bilang kehamilan 4T ya. Kehamilan yang terlalu muda, kehamilan yang di usia terlalu tua, kemudian dia terlalu banyak dan terlalu sering, itu juga jadi faktor juga untuk penyebab terjadinya stunting. Jadi ada juga kata kunci pengasuhan. Pola asuh yang salah itu juga bisa menyebabkan terjadi stunting karena ibunya nggak paham bagaimana dia memberikan gizi yang baik ke anaknya. Ada yang dia memberikan makan itu asal dijejeli tapi tidak diberikan dengan kasih sayang, akhirnya tidak jadi daging istilahnya. Itu bisa juga jadi penyebab stunting. Jadi apa ya, penyebabnya ini dari kompleks. Aspeknya banyak sekali yang mempengaruhi stunting tadi itu. Ya, saya tertarik dengan kalimat ibu yang mengatakan pola asuh dari ibunya ya, ibunya yang tidak mengerti bagaimana cara mengasuh anaknya, bayinya ya Bu, yang merawat anaknya, bahkan mungkin dia tidak paham ketika dia hamil harus ngapain gitu kan ya. Betul. Berarti mungkin diperlukan pendidikan khusus calon ibu, calon pengantin mungkin ya Ibu ya, lebih jelasnya calon pengantin perempuan gitu ya Bu ya. Mungkin ada syarat khusus atau ada undang-undang khusus, ada peraturan khusus mungkin ya yang lebih memperketat gimana supaya calon pengantin perempuan itu mungkin diberi batasan umur agar dia lebih dewasa, agar dia lebih tahu ilmunya, bagaimana cara merawat bayinya, bagaimana merawat dirinya pada saat dia hamil. Mungkin Ibu? Ya, jadi kalau kita berbicara tadi ada pengasuhan kadang yang kurang pas gitu ya, kadang juga diawali dari pemahaman si ibu tentang pengasuhan itu sendiri. Nah, ada hal atau kondisi yang juga menjadi pemicu ya, itu salah asuh tadi, pengasuhan yang kurang tepat. Itu ketika ibunya terlalu muda. Terlalu muda untuk menjadi ibu ya. Terlalu muda untuk nikah gitu, karena dia nikahnya di usia yang sangat muda. Karena itu kemudian ketika kita berbicara untuk bagaimana mencegah stunting, itu juga perlu dilihat dari hulu. Si calon ibunya tadi, dia harusnya menikah di usia yang pas, dia hamil di usia yang ideal, sehingga dia juga pendidikannya bagus, pemahamannya bagus, harapannya dia menjadi punya hamil itu juga punya gizi yang baik, kemudian ketika melahirkan dan mendidiknya juga punya wawasan yang memadai sehingga bisa melakukannya dengan benar gitu. Berarti nggak boleh pernikahan dini ya Ibu ya? Sebenarnya idealnya di berapa sih Ibu umur yang ideal untuk menikah bagi perempuan gitu Ibu ya? Ya, ini terkait dengan ini ya Mbak Ina. Ya. Ini kalau usia ideal itu untuk menikah kalau yang perempuan 21 ya Bu. 21 ya Ibu ya. Kalau berarti dia kalau siap. Sebelum 21 belum boleh ya Ibu ya? Enggak, cuman kalau di sisi undang-undang perkawinan itu undang-undang perkawinan menyampaikan bahwa kalau kurang dari 19 tahun itu disebut perkawinan anak. Jadi kalau dari sisi sesuai ideal dia untuk siap secara reproduksi untuk hamil itu mungkin 21 untuk perempuan. Ditahan dulu Ibu, kita break dulu sebentar, kembali lagi.